2020-2016. Saya dari kelas 3 PSA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang paling efisien. Masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi apa saja? Yang pertama, profit organization. Yang kedua, perusahaan nirlaba, rumah sakit atau universitas. Yang ketiga, badan pemerintah. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan juga perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekonomi mikro, yaitu konsumen, individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Yang kedua, ekonomi makro, yaitu output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, harga secara total, dan agregat. Berkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Yang pertama, matematika ekonomi yang digunakan untuk memformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Yang kedua, terdapat ekonometri, yaitu menerapkan peralatan statistik atau analisis regresi pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Dalam ruang lingkup ekonomi manajerial terdapat juga teori perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan sebagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa yang nantinya akan dijual. Fungsi perusahaan yaitu membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa yang dapat dijual kembali. Terdapat juga kendala dalam operasi perusahaan. Yang pertama, keterbatasan ketersediaan input penting. Yang kedua, kendala hukum yang dihadapi perusahaan seperti upah minimum, standar kesehatan, keselamatan, standar emisi polusi, UU pelarangan praktik bisnis yang tidak jujur. Dan yang ketiga, keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan dana modal. Terdapat juga pengertian mengenai biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi, yang berupa upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran bahan mentah. Sedangkan biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai fungsi laba. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Untuk perusahaan yang efisiennya di atas rata-rata merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Laba memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai perubahan selera dan permintaan sepanjang waktu. Tidak hanya itu, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai konsep permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand adalah kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi tertentu juga. Fungsi
permintaan menunjukkan hubungan antara kuantitas yang diminta dengan sekumpulan variabel spesifik yang mempengaruhi permintaan dari barang atau jasa tersebut. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi konsep permintaan, di antara lain pendapatan konsumen, harga barang atau jasa yang terkait, ekspektasi konsumen terhadap barang atau jasa di masa depan, ekspektasi konsumen terhadap pendapatannya di masa depan, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang di masa depan, selera konsumen, jumlah konsumen potensial, dan juga pengeluaran untuk iklan, serta fitur atau atribut dari barang atau jasa tersebut, dan faktor lainnya. Dapat dicontohkan, harga barang X bersifat negatif. Jika harga barang X naik, maka permintaan terhadap barang X turun, dan sebaliknya. Pendapatan konsumen bersifat positif. Untuk barang normal, jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang X naik, dan sebaliknya. Bersifat negatif untuk barang inferior. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang X turun, dan sebaliknya. Apabila salah satu variabel penentu permintaan dalam fungsi permintaan berubah nilainya, maka akan menghasilkan fungsi permintaan baru. Konsep dasar teori penawaran. Definisi penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual di pasar, yang tergantung pada sejumlah besar variabel. Dengan menunjukkan hubungan antara kuantitas yang ditawarkan dengan sekumpulan variabel spesifik yang mempengaruhi penawaran dari barang atau jasa tersebut. Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang X yang ditawarkan, harga input atau bahan baku, harga produk lain yang berkaitan dalam produksi, tingkat teknologi, ekspektasi produsen terhadap harga produk X di masa depan, jumlah perusahaan yang memproduksi produk sejenis, dan juga faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penawaran terhadap produk X itu. Misalnya kondisi ekonomi negara, fasilitas dari pemerintah, keadaan politik, dan lain-lain. Dijelaskan pula apabila salah satu variabel penentu penawaran, variabel di luar harga produk, dalam fungsi permintaan berubah nilainya, maka akan menghasilkan fungsi permintaan yang baru. Sekiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.